Oke, kita mulai kuliah dengan yang ketiga, itu laying period, umur 18-20 minggu sampai 76 minggu. Sebagaimana kita ketahui, kita telah melakukan pemeliharaan di brooding period, growing period. Nah, biasanya brooding period dan growing period itu dipelihara di litter, dan pada umur 18 minggu itu ditransfer ke cake namanya. Cake. Ya. 18 minggu itu kita naikkan ke cake, naik cake itu biasanya. Mengapa kita mentransfer umur 18 minggu? Nah, ini sebetulnya memberikan kesempatan kepada ayam petelur untuk recovery, sembuh dari stresnya. Karena setiap perpindahan kandang itu menyebabkan ayam jadi stres gitu. Jadi begini, setelah kita lakukan seleksi di periode growing period, yang cacat ditinggalkan, yang kakinya bengkok ditinggalkan, paruhnya bersilang ditinggalkan. Nah, dapat yang bagus-bagus, itulah yang ditransfer ke cake atau naik cake. Nah, biasanya hari pertama itu dia yang dipikirkannya itu bagaimana caranya keluar daripada cake tersebut. Hari kedua juga demikian. Hari ketiga, namun biasanya hari keempat itu sudah mulai dia mulai makan. Biasanya hari kelima, keenam itu mulai sudah pasrah, tapi tidak rela saja dia lagi. Nah, minggu depannya itu baru normal dia. Normal yang makan-makan, yang minum-minum, dan mungkin sebagian telah mulai bertelur. Jadi mengapa dia ditransfer umur 18 minggu? Kita tahu bahwa mulai bertelur umur 20 minggu. Itu memberikan waktu 2 minggu untuk recovery menjelang dia bertelur. Kemudian kelebihan pemakaian cake bisa Anda lihat, baca di sini. Telur menjadi lebih bersih, lebih mudah pemeliharaannya, lebih memudahkan culling, dan seterusnya. Nah, kelemahannya daripada penggunaan cake ini, itu dibutuhkan investasi yang lebih tinggi. Dan juga ada kelemahan yang lain, itu tulang ayam menjadi lebih rapuh dia. Layer fatigue, karena dia cuma tidak ada exercise, karena di dalam cake saja. Nah, ini dia cake-nya, di laying period. Nah, ini bermacam-macam ukuran cake. Ya, biasanya tingginya itu biasanya 40 cm, namun ukuran dasarnya itu bervariasi. Lebar kali panjangnya bermacam-macam, itu bisa kita lihat di bawah. Ada yang 25 kali 41 cm, kemudian ada yang 41 kali 46 cm, tergantung kebutuhan. Nah, tipe laying cake ini bermacam-macam. Ada yang single bird cake, itu satu ekor isinya satu cake tersebut. Kemudian juga ada yang multiple bird cake, itu berisi 2 atau lebih ayam, namun umumnya tidak lebih daripada 10 ekor. Kemudian ada colony cake, cake yang berisikan 20-30 ekor ayam. Jadi cake-nya agak besar. Nah, cake arrangement, susunan cake ini, ada yang single cake namanya, hanya satu deretan cake saja. Ada double deck, ya, single deck, ya penempatannya satu deretan cake dalam kandang. Ada double deck, 2 tingkat. Ada triple deck, 3 tingkat. Gitu. Ada 4 deck, itu yang yang 4 tingkat. Ada yang flat deck, kita makan ya. Jadi ini sebetulnya tergantung
tanah yang kita punyai. Kalau seandainya tanah kita tidak terlalu luas, kita buatlah bertingkat ke atas. Double deck atau triple deck. Nah, ini gambarnya beberapa. Ada yang apa namanya, yang double deck, triple deck, ada yang 4 deck. Nah, ini kandang yang di belakang. Tapi sekarang ini tidak ada lagi. Ini triple deck ini. 1, 2, 3. Cuma kalau terlalu tinggi, itu biasanya agak susah juga kita untuk mengumpulkan telurnya. Tempat minum petelur. Nah, ini bermacam-macam. Ada yang menggunakan cup gitu, atau nipple. Atau juga ada yang berbentuk V gitu, atau polongan gitu. Ini yang berbentuk drip nipple. Jadi kalau disentuh dia akan keluar airnya, disitulah dia tempat minum. Nah, ini juga nipple. Nah, ini yang apa namanya, tempat minumnya juga. Dan di sini dialirkan melalui pipa kecil. Nah, kemudian ada penampungnya di sini. Nah, pas dia minum di sini, itu airnya akan mengalir terus gitu. Tempat pakan. Nah, tempat pakan ini biasanya letaknya berlokasi di luar cake itu biasanya. Nah, tempat pakan ini biasanya memanjang gitu. Jarak antara lantai dengan bibir tempat pakan itu biasanya berjarak 20 cm. Jadi tempat pakan ini ada sifatnya hand feeding namanya, ada mechanical feeding. Kalau yang hand feeding itu biasanya diberikan secara manual. Nah, biasanya disediakan ruangan di antara cake itu lebih kurang 70 cm, tempat lewatnya orang. Atau mechanical feeding itu umumnya kandang petelur lengkapi dengan pemberian tempat secara mekanik atau otomatis gitu. Nah, ini yang tempat pakan petelur yang biasa gitu. Biasa, sebagaimana saya jelaskan tadi, di luar cake dia. Nah, ini yang hand feeding. Nah, jadi ini kalau biasanya kalau digunakan ayam petelurnya sudah sangat banyak sekali, 500.000, 1 juta ekor dalam satu kandang tersebut. Ini menggunakan biasanya mechanical feeding atau otomatik. Ini juga tempat makannya juga biasanya juga secara otomatis di sini. Ini pengumpulan telur secara otomatis. Ini juga demikian. Nah, kemudian cake requirement for layer gitu. Jadi ada beberapa cake floor space requirement per laying pullet gitu. Jadi ada yang mini leghorn 310, ada yang standar leghorn 387, ada medium size itu 452. Ini sebetulnya apa namanya, lebar cake-nya itu, atau luas cake-nya itu tergantung besar kecilnya ayam petelur gitu. Nah, ini penempatan ayam di dalam satu cake. Ada yang dalam percobaan di Universitas California tahun 77. Ada menempatkan 1, 2, 3, 4 ayam dalam satu cake itu. Namun hasil penelitian yang terbaik dan yang paling bagus adalah 3 ekor ayam per cake-nya, menghasilkan yang terbaik. Kemudian ini crowding layer in the cake. Telur berdasarkan di cake. Kalau seandainya kepadatannya terlalu tinggi, itu akan meningkatkan mortalitasnya. Dan kemudian kepadatan yang tinggi juga akan menurunkan hen day eggs production-nya. Kemudian juga menurunkan hen house egg production-nya. Kemudian menurunkan kualitas telur. Dan dapat juga menurunkan total income. Artinya
cake yang terlalu padat itu biasanya merugikan. Gitu. Kemudian consumption of water by layers. Nah ini sangat penting sekali. Kalau ayam petelur sudah bertelur, ini air mutlak harus disediakan sesuai dengan kebutuhannya. Sini untuk 1000 ekor ayam itu dibutuhkan misalnya produksinya, jadi tergantung jumlah produksinya, itu 10% dibutuhkan 151 liter atau 40 galon. Dan demikian kalau seandainya meningkat sampai 70% dibutuhkan 53 galon atau sekitar 201 liter. 90% tingkat produksinya dibutuhkan 63 galon atau 239 liter. Artinya apa? Kalau produksi ayam sedang berproduksi, jangan sebetulnya air itu putus. Itu sangat penting sekali. Karena bagaimanapun telur itu hampir 90% itu adalah air isinya. Sehingga kalau seandainya ada air yang putus dan ayam kita di kandang tidak dapat minum beberapa jam saja, itu biasanya produksinya akan langsung anjlok biasanya. Sangat penting sekali penyediaan air itu sesuai dengan kebutuhannya dan tingkat produksinya. Nah ini temperatur. Temperatur sangat penting sekali diperhatikan. Ayam mulai seperti hari ini sudah mulai masuk musim panas. Kalau sudah suhu 29,4 Celcius, itu biasanya ayam mulai panting. Panting artinya terengah-engah dia. Rasa panas tubuhnya. Makanya dibukanya mulutnya. Dihirup udara ke paru-parunya. Nah karena paru-parunya itu mengandung uap air yang telah panas di dalam paru-parunya, itu dihembuskannya keluar untuk membuang panas tubuhnya. Panting itu apa namanya? Itu prinsipnya begitu. Sama juga dengan kita. Kita juga kalau salah satu membuang panas tubuh kita itu melalui uap air. Kalau kita ke cermin itu kan ada uap airnya. Salah satu mekanisme membuang panas di tubuh kita. Namun ayam karena dia tidak mempunyai kelenjar keringat, maka itulah satu-satunya jalan untuk membuang panasnya. Makanya ayam kalau sudah kepanasan, sudah di atas 29,4 itu suhu, kayak kita siang sekarang itu sudah 32. Nah itu ayam biasanya akan terengah-engah dia, panting dia, mulutnya dibuka untuk membuang panasnya. Nah kalau sudah kejadian begitu, ini sangat penting sekali untuk petelur. Kalau sudah ada yang panas terliput, itu sangat penting sekali bagaimana usaha kita untuk mendinginkan kandang tersebut. Nah, cuaca panas itu akan menurunkan tingkat konsumsi dan menyebabkan tingkat kematian itu akan tinggi. Itu dapat telur di cake. Ada beberapa tip yang dilakukan pada cuaca panas ini untuk lindungi cake dari panas gitu. Artinya biasanya kalau ada panas yang langsung ditutup saja untuk sementara dari arah cahaya matahari tersebut. Kemudian pasang fogger di dalam kandang ayam telur gitu. Nah, fogger ini biasanya bisa diatur itu. Ini kalau seandainya suhu sudah di atas 29,4 itu langsung keluar semacam uap air kayak kabut dia. Nah biasanya kalau sudah disemprotkan, kadang-kadang modern begitu, kalau sudah disemprotkan kayak kabut tersebut, itu suhu dalam kandang itu akan cepat turun biasanya. Kemudian bisa juga sirami atas atap kandang. Kalau atap kandang seng kebetulan dipakai, itu siram di atasnya. Karena sumber panas itu berasal dari seng tersebut. Kemudian pasang fan untuk dapat mensirkulasikan udara. Nah biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar itu pasti pakai fan besar dia. Kemudian sisakan atau sediakan air yang dingin yang dapat meningkatkan konsumsi pakan sehingga produksi telur itu tetap normal. Jadi air dingin kita siapkan.